Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali mengeluarkan memorandum untuk menunda pengusutan aduan atau laporan terhadap bakal capres, cawapres, kepala daerah, dan anggota DPR. Menko Polhukam menyatakan kebijakan tersebut dibuat agar para calon peserta pemilu terhindar dari kriminalisasi jelang hajatan demokrasi Indonesia. Kejaksaan Agung kembali mengeluarkan memorandum untuk mengoptimalkan penegakan hukum dan meminimalkan dampak penegakan hukum dalam pemilu 2024. Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajaran bidang intelijen dan tindak pidana khusus agar hati-hati dan cermat menangani laporan dugaan korupsi capres-cawapres, calon anggota DPR, dan calon kepala daerah. Kita tidak mau kita dijadikan alat politik. Satu, dijadikan black campaign oleh peserta yang lain. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua, kita menjaga netralitas daripada aparat penegak hukum. Yang ketiga, kita jangan dibawa ke ranah-ranah politik, politisasi, kriminalisasi. Sehingga untuk menjaga marwah daripada kejaksaan dalam rangka mendukung proses demokratisasi di Indonesia, keberhasilan demokratisasi ini, kita mengeluarkan suatu kebijakan yang berlakunya cuma kurang lebih 5-6 bulan. Yang berlaku mulai bulan Oktober pada saat ada pendaftaran legislatif eksekutif yang sudah tetap dari KPU, baru nanti setelah itu sampai bulan Februari pemilihan. Nah, setelah sudah ada pemilihan pemilu, baru kita lakukan penyelidikan sampai proses gitu loh. Digunakan tangan kita untuk nabrak orang lain, Ini kita nggak mau gitu loh. Sehingga untuk calon peserta saja, calon peserta bukan semua tindak pidana korupsi. Kalau yang lain kita jalan terus on the track. Tapi itu pun kita batasi juga. Kalau sekarang Pak terjadi boleh nggak boleh? Karena kalau yang sekarang masih bakal calon. Tapi kalau sudah calon, sudah tetap, sudah mengikuti sudah ada penetapan dari KPU, ini yang kita hindari. Jangan sampai ada saingannya ini melaporkannya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kerap ada kriminalisasi terhadap para calon menjelang pemilu. Ya memang sejak dulu gitu, karena seringkali kalau ada pemilu, itu para calon sering dikriminalisasi dengan laporan-laporan yang kemudian sering tidak terbukti. Sehingga dia sudah terlanjur jatuh namanya dan tidak terpilih, bahkan tidak berani mendaftar juga. Nah sekarang Kejaksaan Agung kembali mengumumkan kebijakannya untuk pencalonan dalam kaitan dengan pemilu, kasus-kasus korupsi supaya ditunda dulu sampai pemilu selesai. Yang Pilpres dan Legislatif ditunda sampai dengan tanggal 14 Februari. Yang Pilkada sampai dengan November atau kapan Pilkada itu dilakukan. Itu hanya ditunda. Ditunda dulu penyelidikan dan penyidikannya. Tentu kalau yang sedang berjalan nanti biar dicari jalan keluar oleh Kejaksaan Agung. Tentu saja kalau sudah berjalan kan tidak bisa dikaitkan dengan pemilu. Tapi semuanya tentu akan dibijaki agar hukum itu tidak dipolitisir lah gitu. Beda dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tetap memproses hukum kasus dugaan korupsi yang menyangkut calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan KPK akan terus bekerja melakukan pemberantasan korupsi sesuai amanat undang-undang. Jadi bagi kami tentu KPK ada amanah dari undang-undang kan untuk terus melakukan pemberantasan korupsi, sehingga itu kami lakukan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kami lakukan proses-proses dimaksud tentu dengan profesional, dengan proporsional kan gitu ya. Karena ada tugas pokok fungsi KPK, asas-asasnya teman-teman sudah tahu ya, misalnya keterbukaan, akuntabilitas, proporsional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, itu yang menjadi pegangan kami.
ketika menerima pengaduan masyarakat, verifikasinya, kemudian menindaklanjutnya pada proses penyidikan, penuntutan hingga pada proses persidangan. Jadi tentu itu yang menjadi dasar dan pandangan KPK ketika menerima laporan dari masyarakat. Sebelumnya, kebijakan Kejaksaan Agung menunda proses hukum juga dikeluarkan saat pemilihan kepala daerah tahun 2019. Tim TV One mengabarkan.